Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik mahasiswa pajak, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik tentunya bagi kalian mengenai kredit pajak luar negeri, tax credit. Semoga nanti penjelasan Bapak membuat kalian memahami ya seputar seluk-beluk dari kredit pajak luar negeri. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Silakan slide berikutnya. Ya, ini mengenai CV Bapak, lanjut. Nah, di dalam membahas kredit pajak luar negeri, tentu kita akan membahas mengenai status subjek pajak, kita mengulangi lagi apa itu subjek pajak. Kemudian kita masuk mengenai pengenaan pajak berganda, faktor-faktor penyebab, karakteristik pajak berganda, pendekatan penyelesaian penghindaran pajak berganda, kemudian metode pencegahan double taxation, metode kredit pajak di Indonesia, teknis penghitungan, contoh perhitungan PPh pasal 24. Di slide ini adalah materi yang Bapak akan sampaikan ke kalian terkait dengan metode kredit pajak. Slide berikutnya. Subjek pajak itu dibedakan atas dua, berdasarkan domisilinya, yaitu subjek pajak dalam negeri, atau kita sebut dengan istilah resident taxpayer. Yang kedua adalah subjek pajak luar negeri, atau sering disebut sebagai non-resident taxpayer. Tentu yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri, ya tentunya mereka kita lihat dari keberadaannya di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia. Batasannya adalah 183 hari dalam 12 bulan atau yang kita sebut dengan time test. Jadi dia bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari time test. Maka dapat dikatakan bahwa subjek pajak orang pribadi tersebut sebagai subjek pajak dalam negeri. Sedangkan subjek pajak badan itu kriterianya adalah didirikan, artinya berbadan hukum, sesuai dengan undang-undang domestik di Indonesia. Bisa berupa PT, CV, firma, BUMN, dan BUMD, dan sebagainya. Ya. Atau memiliki tempat kedudukan manajemen di Indonesia. Jadi itu adalah kriteria untuk mengatakan suatu badan sebagai subjek pajak badan dalam negeri. Dan yang terakhir jangan lupa tentunya adalah warisan yang belum terbagi. Sebagai satu kesatuan dianggap sebagai subjek pajak. Nah, kalau kita bicara mengenai subjek pajak luar negeri, tentu kita bedakan subjek pajak luar negeri yang BUT, bentuk usaha tetap, dan subjek pajak luar negeri yang non-BUT. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Adik-adik mahasiswa pajak, nah, kita bicara mengenai pengenaan pajak berganda atau double taxation. Ini adalah sesuatu yang perlu kita cegah, karena dia akan berdampak terhadap transaksi ekonomi internasional.
dia akan mengakibatkan distorsi apabila double taxation atau pengenaan pajak berganda ini tidak dapat diatasi atau diselesaikan. Karena akan membebankan para pelaku usaha internasional atau pelaku usaha transaksi cross border. Pertama, tentunya kita harus memahami karakteristik dari double taxation atau pengenaan pajak berganda. Ya, nanti kita akan jelaskan. Kemudian kita harus mengetahui faktor-faktor penyebab. Apa yang menyebabkan timbulnya pengenaan pajak berganda? Tentu ada sebab musababnya. Yang berikutnya adalah metode pencegahannya. Bagaimana kita bisa mencegah timbulnya pengenaan pajak berganda? Dan tentunya yang berikutnya adalah pendekatan penyelesaiannya. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan pajak berganda secara domestik maupun secara internasional. Nah, ini nanti akan kita jelaskan berikutnya. Bisa dilanjutkan slide-nya supaya kita bisa menjelaskan yang berikutnya. Nah, tentunya faktor penyebab timbulnya pengenaan pajak berganda itu ada dua. Subjek pajak yang sama, katakan perusahaan atau orang pribadi, dikenakan pajak dua kali atas seluruh atau sebagian besar penghasilannya. Katakan misalnya Tuan A atas seluruh penghasilannya atau sebagian besar penghasilannya dikenakan pajak dua kali, baik di Indonesia misalnya atau di luar negeri, kita misalkan di Singapura. Jadi atas seluruh penghasilan yang diterima oleh Tuan A, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari Singapura misalnya, itu dikenakan pajak dua kali. Sehingga tentu ini akan membebani dari subjek pajak Tuan A tadi. Yang berikutnya adalah objek pajak yang sama dikenakan pajak dua kali. Misalnya, kita ambil contoh tadi Tuan A, dia memperoleh bunga deposito dari simpanan dia di salah satu bank di Singapura. Ya. Nah, bunga deposito tersebut di Singapura sebagai negara sumber sudah dipajaki. Ya, sudah dipajaki, dikenakan pajak misalnya. Nah, atas bunga deposito tersebut harus dilaporkan oleh Tuan A di Indonesia dan digabungkan dengan penghasilan lain di Indonesia. Kemudian dihitung pajaknya. Dengan kata lain, atas penghasilan bunga deposito tersebut, selain dikenakan pajak di Singapura, juga dikenakan pajak di Indonesia. Sehingga atas penghasilan yang sama, atas objek pajak yang sama, yang namanya bunga deposito, itu dikenakan pajak dua kali. Di Singapura, negara sumbernya, dan di Indonesia, negara domisilinya, yaitu negara di mana Tuan A itu terdaftar sebagai subjek pajak. Semoga ini bisa dipahami ya adik-adik mahasiswa pajak. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita masuk ke karakteristik pajak berganda. Jadi kita mau lihat sifat dari pajak berganda atau double taxation. Pertama adalah economic double taxation. Yang dimaksud dengan economic double taxation artinya pengenaan pajak berganda tersebut berdampak ekonomi pada negara tersebut. Contoh misalnya, suatu perusahaan, katakanlah PT ABC, ya, selain dikenakan PPh Badan atas seluruh penghasilannya setelah dikurangi biaya, maka akan dikenakan PPh Badan atau Corporate Income Tax yang 22%. Ya. Nah, atas
laba bersih setelah PPh Badan kemudian dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham, ya. Atas pembagian dividen tersebut kepada pemegang saham, itu juga dikenakan PPh. Dengan kata lain, atas penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan tadi, itu dikenakan pajak 2 kali. Di level perusahaan, yang kita sebut dengan PPh Badan, dan di level pemegang saham, yang kita sebut dengan PPh atas dividen. Dengan demikian, terjadi yang kita sebut dengan economic double taxation. Jadi pengenaan pajak berganda yang berdampak terhadap ekonomi. Ya. Nah, ini tentunya akan mengakibatkan distorsi terhadap kegiatan ekonomi di suatu negara. Nah, ini perlu disikapi bagaimana untuk mencegah jangan sampai timbul pengenaan pajak berganda yang berdampak ekonomi tadi. Nah, yang kedua, yang kita sebut dengan jurisdiction double taxation. Artinya, pengenaan pajak berganda ini timbul karena atas penghasilan sama dipajaki di 2 jurisdiksi yang berbeda, di 2 negara yang berbeda. Tadi contoh, masih ingat adik-adik mahasiswa pajak, bahwa Tuan A memperoleh penghasilan bunga deposito di Singapura. Atas penghasilan bunga deposito di Singapura, itu dikenakan pajak 2 kali, di 2 negara yang berbeda, di 2 jurisdiksi yang berbeda, yaitu jurisdiksi Singapura sebagai jurisdiksi sumber atau negara sumber, source income, negara di mana penghasilan bunga deposito tersebut timbul. Yang kedua, jurisdiksi Indonesia, negara di mana Tuan A terdaftar sebagai subjek pajak atau sebagai wajib pajak dalam negeri atau resident taxpayer. Nah, inilah yang kita sebut dengan jurisdiction double taxation. Semoga jelas ya adik-adik mahasiswa pajak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan persoalan double taxation ini? Tentu pendekatan yang pertama adalah unilateral approach. Artinya penyelesaian itu dilakukan secara domestik, secara sepihak. Misalnya Indonesia untuk mengatasi permasalahan pengenaan pajak berganda, maka kita selesaikan secara sepihak melalui Undang-Undang PPh. Kita berikan pengaturan mengenai bagaimana mencegah pengenaan pajak berganda. Itu namanya pendekatan secara unilateral approach atau pendekatan secara sepihak. Jadi masing-masing negara berhak bebas untuk menentukan bagaimana cara menyelesaikan pengenaan pajak berganda yang timbul di negaranya. Tentu kita punya sovereignty rule. Ya, sovereignty rule artinya tiap negara berhak mengatur bagaimana negara tersebut ya mencegah pengenaan pajak berganda. Karena kita tahu dan sudah saya jelaskan bahwa pengenaan pajak berganda itu mengakibatkan distorsi kegiatan ekonomi di suatu negara. Dan kalau ini berdampak lintas negara seperti jurisdiction double taxation, ini tentu akan mengganggu ya transaksi ekonomi internasional. Nah, oleh karena itu ya menjadi paham bagi banyak negara harus menyelesaikan bagaimana mencegah timbulnya pengenaan pajak berganda. Yang berikutnya adalah secara bilateral agreement. Ini melalui pembentukan tax treaty, penghindaran pajak berganda secara bilateral. Nah, biasanya di tax treaty diatur bagaimana mencegah pengenaan pajak berganda. Jadi dua negara sepakat
untuk mencegahnya. Misalnya kalau timbul dual resident, maka metode yang digunakan adalah tie break rule. Misalnya contoh. Ya, jadi nanti kita akan belajar di tax treaty bagaimana mencegah penghindaran pajak berganda kalau terjadi dual resident atau status penduduk rangkap. Nah, ini akan diatur di tax treaty atau bilateral tax agreement atau bilateral agreement. Yang berikutnya adalah dengan multilateral convention. Kalau ini melibatkan lebih dari 2 negara. Ya, bagaimana kita mencegah pengenaan pajak berganda? Ya tentunya dengan kesepakatan atau perjanjian internasional atau multilateral convention. Nah, ini kita sudah terapkan ketika kita Indonesia terlibat di dalam pembahasan 15 rencana aksi BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Nah, itu kita sepakat untuk menerbitkan multilateral convention yang nantinya tentunya itu akan dikonvergensi ke dalam undang-undang domestik di masing-masing negara supaya multilateral convention itu dapat diimplementasikan, dapat diterapkan. Ya, semoga adik-adik paham ya. Kita lanjut adik-adik mahasiswa pajak ke slide berikutnya. Baik, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya mengenai metode pencegahan double taxation. Di sini ada 2 secara garis besar, metode pembebasan dan metode kredit. Metode pembebasan itu sendiri dapat kita bedakan atas 2, metode full exemption dan metode exemption with progression. Full exemption artinya metode pembebasan penuh, sedangkan exemption with progression adalah metode pembebasan secara progresif. Yang kedua tadi, metode kredit dibedakan atas 2. Metode full kredit artinya metode kredit penuh, dan metode ordinary kredit artinya metode kredit dengan pembatasan. Seperti contohnya Indonesia. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Ya, jelas ya adik-adik mahasiswa pajak? Baik, kalau gitu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, adik-adik sekalian, kita masuk ke metode kredit pajak di Indonesia, tentunya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan kita. Nah, biasanya kredit pajak diberikan berdasarkan undang-undang kita, yaitu PPh pasal 24. Ya, jadi kalau kalian mau tahu bagaimana pengkreditan pajak luar negeri di Indonesia, tentu kita melihat di PPh pasal 24. Jadi metode kredit pajak dengan pembatasan per negara, ya, jadi ordinary credit per country limitation itu adalah pendekatan metode kredit pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan kita dalam rangka untuk mencegah timbulnya pengenaan pajak berganda double taxation yang kita kenal secara unilateral atau secara sepihak. Kita lanjutkan ke teknis perhitungannya. Di dalam teknis perhitungannya tentunya ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan. Pertama adalah kalian harus hitung dulu berapa PPh yang terutang. Ya. Yang kedua, kalian harus cek berapa pajak yang dia bayar atau terutang di luar negeri. Yang ketiga, tentunya kalian harus hitung berapa batas maksimum pada masing-masing negara. Jadi kalau dia punya penghasilan lebih dari 1 negara, maka kalian hitung batas maksimumnya. Ya, batas maksimum pajak yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Jadi per country limitation masing-masing negara. Nah, yang terakhir baru kita hitung tentukan berapa PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan. Tentu kita membandingkan antara batas maksimum ya pajak yang dapat dikreditkan di masing-masing negara dengan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Kita ambil yang paling kecil, itulah yang kita perkenankan sebagai PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan. Lanjut adik-adik. Coba dilanjut. Ya, ini contoh-contohnya ya. Ini contoh pertama, lanjut. Contoh yang kedua, contoh yang pertama tadi, pajak luar negerinya
lebih kecil dari PPh badan. Ya. Contoh yang kedua, pajak luar negerinya itu tarifnya sama dengan PPh badan. Yang ketiga, contoh ketiga adalah tarif PPh di luar negeri itu lebih besar daripada PPh badan. Dan bagaimana nanti penyelesaiannya, tentu asisten saya akan menjelaskan dengan lebih seksama sehingga adik-adik mahasiswa pajak dapat memahaminya dengan lebih baik lagi. Mungkin demikian penjelasan dari Bapak. Semoga kalian semangat ya adik-adik mahasiswa pajak untuk mengikuti perkuliahan ini dan semakin menyenangi dan mencintai mata kuliah perpajakan internasional. Terima kasih. Bapak tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.